اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل ربي زدني علما آمين. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk terus menambah dan mensyiarkan serta memakmurkan usia umur yang Allah berikan kepada kita, menit per menit menjadi 1 jam dan seterusnya sampai berhari-hari bertambah usia kita. Tidak terasa duduknya kita di majlis ilmu di waktu yang singkat ini, insyaAllah dalam catatan suhuf atau amalan-amalan kita mendapatkan pahala yang terbesar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi gambarkan fadilah atau keutamaan daripada orang yang duduk di majlis ilmu, mendapatkan pahala umur dunia, hidup di dunia selama 7,000 tahun. Man ta'allama baban min al-ilmi yuntafa'u bihi fi dunya wa akhiratihi a'tahu Allahu lahu umra dunya 7,000 siyamu nahariha qiyamu layliha maqbulun ghairu mardud. Kata Nabi dalam hadisnya, siapa yang ta'allama baban, menuntut ilmu, mempelajari bab per bab daripada ilmu-ilmu syariat yang insyaAllah ilmunya bermanfaat di dunia. Artinya ilmunya bermanfaat di dunia adalah dia beramal, beribadah, beraktivitas, berkeluarga, bermasyarakat, dan semua hubungannya, baik hablum minallah dan hablum minan nasnya, dia iringi, dia bekali dengan ilmu. Itu yang dikatakan ilmu bermanfaat di dunia. Wa akhiratih, dan ilmunya bermanfaat, membawa kemanfaatan, kebaikan di akhiratnya. Itulah ilmu nafi'. Yang dikatakan ilmu yang bermanfaat, maka ilmunya nanti di akhirat akan bisa menjadi teman dan pengayom, bahkan yang menaungi dia di padang mahsyar. Kemudian kata Nabi, apa fadilah daripada keuntungan orang yang duduk di majlis ilmu? Sekali duduk Allah berikan pahala baginya seperti dia hidup di dunia 7,000 tahun. Lalu 7,000 tahun itu isinya adalah semuanya ibadah. Siyamu nahariha, berpuasa pada siang harinya, wa qiyamu layliha, tahajud pada waktu malam harinya. 7,000 tahun puasa siangnya, tahajud malamnya, maqbulun ghairu mardud. Kata Nabi, ditutup di akhir hadis ini apa? Dan dipastikan amalan yang 7,000 tahun tadi diterima oleh Allah, tidak ditolak. Itulah bandingan sekali kita duduk di majelis ilmu mendapatkan pahala hidup 7,000 tahun yang penuh dengan ibadah. Maka insya Allah ini menambah keyakinan dan semangat buat kita untuk terus menggali ilmu, mencari ilmu, menuntut ilmu dalam rangka memperbaiki akidah kita, memantapkan akidah kita, memperbaiki juga ibadah-ibadah kita dan semua aktivitas kita di dunia. Dengan harapan mudah-mudahan semuanya ilmu yang telah kita dapatkan dari guru kita dijadikan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab An-Nasaih ad-Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah lil Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad rahimahullah. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih di dalam nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Haddad dalam kitabnya An-Nasaih ad-Diniyah tentang
muasyarah bil ma'ruf, berbuat baik kepada istri, berperilaku baik kepada istri, bergaul yang baik kepada istri. Begitu juga istri berbuat baik kepada suami. Maka kemarin, wa amma ma yajibu, adapun yang wajib, adapun perkara yang wajib bagi istri, artinya kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang istri sebagai seorang muslimah, kemudian mukminah, dan kalau mau menjadi salihah, maka dia harus memperhatikan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah kepadanya, dari salat 5 waktu, kemudian kalau dia memiliki harta, membayar atau mengeluarkan zakat malnya, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Ini yang dikatakan min huquqillah. Wa amma ma yajibu alaihinna, adapun apa yang diwajibkan atas para istri, min huquqillahi ta'ala, daripada hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, fayukallifuhunna bil qiyami bihi, maka suami berhak memaksakan, memerintahkan kepada istrinya untuk melakukan kewajiban itu. Ini yang kata Imam Haddad. Beliau juga di dalam kitab lain mengatakan bahwa suami itu ada 2. Yang pertama ar-rajulul kamil, yang kedua ar-rajulun naqis. Itu kata Imam Haddad juga. Yang pertama ar-rajulul kamil, suami yang sempurna, yang bagus, suami yang saleh. Tuh, apa kata beliau? Adalah suami yang kalau dalam urusan hak-haknya, haknya dia tuh si suami dikurangin, maka dia memberikan musamahah, kelonggaran dan toleransi. Apa contohnya kemarin? Ya, kalau dia pulang makanan gak ada, masak kagak, kopi kurang manis, apa anda semuanya, segala sesuatu yang hubungannya hak sama dia. Senyum kagak, meskipun itu nggak bagus. Ya, suaminya pulang merengut aja, jangan. Ada larangan dalam hadisnya Rasulullah SAW bagi seorang istri untuk senantiasa senyum kepada suaminya. Sampai kata Nabi dalam hadisnya, man abasat, siapa seorang istri yang cemberut ketika melihat suaminya, la'anat hal malaikah, gitu. Dilaknat sama malaikat. Itu cemberut doang, cemberut doang. Ya, tapi insyaallah ibu-ibu di sini nggak ada ya, salehah insyaallah. Cemberut aja dilaknat sama malaikat. Belum masalah yang hadis dipanggil nggak mau di kamar, kan dilaknat juga tuh. Ini baru cemberut doang. Ada hadis tuh, la'anat hal malaika hatta yarda. Dilaknat sama malaikat, dicaci, disumpahin sampai mendapatkan redha dari suaminya. Ya gimana? Ya minta maaf dah langsung. Maaf bang, tadi mungkin saya asem banget. Iya dah, gue maafin, gue redha. Oh, nggak ada lagi, udah nggak dilaknat lagi sama malaikat. Nah, artinya seandainya hak-haknya suami berkurang, yang semestinya harus dilakukan oleh istri, tapi suami ini memberikan kelonggaran, dia nggak pikirin dah masalah gitu. Nggak masak, yaudah gampang beli aja, ya. Ya kan zaman sekarang ya cuman berdua, ya. Anak sekolah, ya dulu sekarang lagi kagak sekolah semua, ya. Yaudah, gampang-gampang aja hidup, urusan hak kita. Suami nggak marah, itu yang bagus.
Masalah dia dandannya kurang cakep dikit, nggak apa-apa udah. Ngomel gara-gara lo kalau mau kemana aja dandan rapi banget, ya boleh kasih nasihat, jangan dilepas aja. Tapi kita nggak ambil pikiran, nggak dimasukin ke dalam hati. Marah gara-gara cuman masalah nggak dandan ketemu dia. Nah itu namanya kan berkurang dari haknya suami. Yang bagus gimana? Musamahah, kasih kemurahan dah, ya harin aja. Ini yang nggak dipahamin sama orang yang modern sekarang tuh, yang nikah gengsi semua. Gara-gara masalah sepele begini nih, masalah sepele artinya masalah hak antara suami dan istri. Sama tadi, bukan suami aja yang memaafkan istri kalau ada kekurangan dari perbuatannya, istri pun juga memaafkan, mentoleransi, memberikan kemurahan kepada suami kalau suami memang tidak bisa memberikan hak yang sepenuhnya. Belanja kadang-kadang banyak, kadang-kadang dikit, emang dapatnya begitu, nggak bisa dipantek. Lain yang PNS begitu, ya gajinya udah ketahuan, ada yang ngawat gitu, dikurangin nih saat sampai Desember katanya, ya buat bansos, ya tapi ya udah jelas namanya kan gitu. Artinya istri kan dapat hak nafkah, kadang nafkahnya gocap, kadang 30, 40, kadang-kadang lagi banyak cepet. Ya sama. Bulanan atau masalah nafkah kan tuh hak ya, hak yang harus diberikan kepada istri yang wajib dilakukan kepada suaminya atas suaminya. Ya bini juga toleransi, gampang dah bang dah, gampang nyawat belakang, catat aja kurangnya gitu. Tapi juga bohong, catat, gampang udah lepas. Itu maknanya musamahah. Musamahah artinya saling toleransi, saling memberikan kemurahan selama dalam batas hak antara keduanya. Itu juga dikatakan istri yang solehah begitu, kalau bisa memberikan kemurahan. Itu kata Imam Haddad, suami yang soleh, istri yang solehah, yang bisa memberikan musamahah, kemurahan, kalau memang ada kekurangan yang nggak pantas dalam urusan memberikan haknya mereka berdua. Tetapi kalau urusan hakullah, ibadah, sholat fardu misalnya, yang wajib-wajib dulu, puasa Ramadan, haji atau umrah, kalau memang dia punya duit, mampu untuk berangkat haji atau umrah. Nah, adapun hakullah kalau disia-siakan, ini dia. Maka suami tidak ada toleransi kepada istrinya yang tidak sholat 5 waktu. Dia harus memerintahkan, dia harus paksakan, sudah pasti dengan cara-cara yang sudah diajarkan. Nggak langsung mentang-mentang, wah ini nggak bisa toleransi nih, nggak kasih kemurahan nih, galak tuh, dari awal udah galak. Nah, ada caranya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak bini kita contohnya kemana? Ila sabili rabbika, menuju jalan Tuhanmu untuk ibadah. Ini ayat bukan dakwah ke umum aja, dakwah ke bini. Nah, merintahin bini supaya dia bisa ngerjain kewajiban, khususnya haknya Allah, sholat fardu bil hikmah, dengan penuh hikmah, kebijaksanaan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan bijaksana dan kasih nasihat. Nah itu. Dari kemarin kita sudah tahu istri itu ya diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk suami, dari bagian kiri yang paling atas, dan tulang rusuk yang paling kiri, sebelah kiri yang paling atas itulah tulang rusuk yang paling bengkok katanya. Wa inna a'waja ma fid dila' a'lah. Bengkok dia, kita kerasin nggak bakal. Kita kerasin, kita paksain, pecah dia, patah dia. Nah, maka tadi apalagi kepada istri kita dengan baik caranya. Bahasanya lemah lembut dah, kolok-kolokin, ya nggak apa-apa orang bini kita. Kecuali kolok-kolokin bini orang, serampang sama lakinya udah. Nih. Jadi
Rajulul kamil, kata Imam Haddad, begitu. Suami yang baik, kalau berkurang urusan haknya, dia toleransi, musamahah, nggak apa-apa dah, redha. Tapi urusan haknya Allah, dia nggak boleh tinggal diam, tetap harus perintahkan. Kalau kata Muallim Syafi'i Azami itu, bahasanya nih, laki yang bagus kita tadi, dia pulang ke rumahnya, dibukain pintu sama bininya, yang pertama ditanya, bukan lo masak apaan, udah dandan belum, gue mau pulang. Tapi begitu buka pintu, ketemu bininya, yang ditanya, udah sholat maghrib belum, gitu, misalnya maghrib. Itu yang ditanyain. Anak-anak gimana, udah dibilangin belum, gitu. Nah, itu maknanya. Kenapa? Sholat haknya Allah yang harus didahulukan, itu ditanya duluin. Nah, ntar masalah dia yang masak atau masih kumal, masih bau terasi, ya belakangan dah itu. Itu maknanya. Warajulun naqis, yang kedua. Nah, kalau suami yang kurang, yang nggak sempurna, berarti suami yang nggak soleh. Berarti sebaliknya, Pak. Dibalik itu. Kalau urusan-urusan haknya berkurang, marahnya kayak apa? Bahkan naudzubillah banyak terjadi perceraian karena sebab berkurangnya hak mereka doang. Tapi urusannya hak Allah, ibadah bininya dia nggak pernah tanya. Apa itu yang dikatakan suami yang baik? Bukan, kata Imam Haddad, itu rajulun naqis, suami yang kurang, yang nggak bagus. Nih, sama istri pun juga berhak, ya, memantau dan melihat bagaimana suaminya nih. Kalau suaminya dalam ibadahnya kurang, maka hak juga. Kan ini mimbabil amar ma'ruf nahi munkar, masuk dalam sisi memerintahkan kebaikan, melarang kemunkaran. Dilihat bininya, ngelihat suaminya kok nonton TV mulu, mancing mulu, misalnya dah mancing dari pagi pulang asar. Kira-kira orang kalau mancing ngajak bininya gak? Ada gak yang mancing ngajak bini? Kagak. Udah gak tahu waktu dah, zuhur lewat, asar lewat. Tanya bu bininya, lakinya, bang gimana tadi? Jangan pancingannya ditanya, dapat apaan enggak? Sembayangnya di mana tadi zuhur? Doh, istri yang soleh itu maknanya seperti tadi. Asar di mana? Oh, ya udah, bener bang ya, yang penting jangan bohong dah. Kalau udah bohong ya ketahuan sendiri. Itu maknanya, ya. Ini dia. Jadi apa-apa yang diwajibkan oleh Allah kepada istri dari haknya Allah, maka suami berhak untuk memerintahkannya, menegakkannya dengan cara-cara yang hikmah tadi. Wala tajuzu al-musamahatu wal musahalah fi dzalik, dan tidak boleh dalam urusan haknya Allah dia memberikan kemurahan wal musahalah dan keringanan. Udah enggak apa-apa dah katanya. Lu kan masa dandan buat gua, dandan 2 jam sampai enggak sembahyang zuhur katanya. Udah nggak apa-apa kan katanya gitu. Salah pahamnya gitu dengan ngaji. Istri berdandan untuk suami, itu kan haknya, masalah hak manusia. Ada hak Allah kalau datang panggilan sholat, nah, itu yang harus didahulukan, ya. Wa kadzalika yanbaghi lahu alla yumallika al-mar'ata amrahu. Begitu juga sebaiknya bagi seorang suami jangan menguasakan, melimpahkan semua urusannya kepada istri. Yang ngatur semuanya bini, ya. Selama masih artinya bukan berarti bini nggak boleh ngatur, bukan, boleh. Tapi ada batasan-batasannya. Sampai semua kadang diatur bini gitu. Bang jalannya jangan begitu apa? Nanti bang jalan doang kayak lo atur, ribet banget kan gitu. Iya, yang sepantasnya dikasih, tapi tidak semuanya. Wa yuwalliha nafsahu wa malah, dan juga jangan melimpahkan
memberikan hak sepenuhnya urusan dirinya itu, mengatur dirinya suami ataupun hartanya. Jangan dikasih full sama dia. Kecuali memang kita sebagai suami nggak bisa mengaturnya. Dia pinter, jago matematika, ataupun calon sekretaris kagak jadi karena kagak ngelamar, ya kan, bisa dah manajemennya begitu bahasanya. Nah, nggak apa-apa, demi kemaslahatan keluarga. Tapi tidak kita berarti menyerahkan semuanya kepada istri. Nah, ini kebanyakan kama yaf'aluhu ba'dul aghbiya wal mughfilin. Sebagaimana apa-apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang bodoh, yang nggak tahu masalah tentang hubungan hidup berumah tangga, wal mughfilin, dan orang-orang yang lalai. Wa dzalika minal umuril mustaqbahah syar'an wa aqlan. Dan menyerahkan semua urusan apa aja dilimpahkan kepada istrinya, itu merupakan perkara-perkara yang nggak baik dalam pandangan syariat dan menurut akal. Apalagi dalam urusan mencari rizki ataupun nafkah suami, tetap seandainya dapatnya segitu kecil, istri dapatnya banyakan lagi, nggak apa-apa, bantuin, namanya hidup berumah tangga. Bahkan katanya dalam hadis, seandainya suaminya, istrinya kaya, yang punya duit semuanya pokoknya makan dari duit siapa? Istrinya. Kemudian satu saat cekcok, atau dia sakit hati ataupun lagi marah dah, diungkit-ungkit sama bininya itu, yang udah 40 tahun, 15 tahun, makan, tidur semuanya, kendaraan ataupun apa saja, kan dari duit saya tuh bang. Mana sekarang? Abang udah enak-enakan, selama suaminya bagus, soleh ya, nggak main-main. Apa kata Nabi? Ketika ada istri ngungkit-ngungkit pemberian kepada suaminya, maka Allah gugurkan pahala istri tadi itu selama 40 tahun dari ibadahnya. Rontok semuanya pahala-pahala kebaikan istrinya. Kenapa? Dia perhitungan kepada suaminya. Karena memang suaminya begitu, semampunya, dapatnya segitu doang. Dia kaya, ya nggak apa-apa, silahkan. Namanya dia hidup berkeluarga tadi, suami istri, maka saling membantu. Nah, itu. Tapi jangan menuntut ataupun apalagi mengungkit-ungkit. Karena diancam tadi dalam hadis Nabi, istri yang mengungkit pemberian kepada suaminya, maka Allah hilangkan, Allah gugurkan pahala kebaikan dari ibadah-ibadahnya yang telah dia lakukan selama 40 tahun. Na'udzubillah. Niatin apa? Niatin sedekah. Istri sama, suami juga ngasih ke istri, niatin sedekah, berbuat baik, berinfak. Fa innal mar'ata hukmuha hukmul mamluk wat tabi'. Jadi tadi pemahamannya, jangan istilahnya yang menjadi pemimpin itu seorang istri, enggak. Ayatnya jelas, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itulah yang berdiri, berdikari, memimpin dan mengayomi istri dan keluarganya, anak-anaknya. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Kenapa? Karena suami punya keunggulan dari segi kekuatan zahir. Kemudian waktu dia mau menikah, dia bermodal dengan mengeluarkan mas kawinnya. Setiap hari setelah dia menikah, dia memberikan nafkahnya. Meskipun dapatnya kecil ataupun sedang, sedapatnya segitu, usahanya udah maksimal. Maka tadi istri pun juga harus banyak bersyukur kepada suaminya. Karena dalam hadis juga Nabi katakan, banyak nanti di dalam neraka istri-istri. Kenapa? Kok banyak perempuan katanya? Kan gitu. Nabi ketika ngelongok dalam peristiwa Isra Mi'raj, aku lihat banyakkan istri, kebanyakan yang penghuni neraka itu adalah perempuan.
Lalu sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah lam tashkurna ala zawjiha? Karena mereka tidak pernah bersyukur kepada suaminya yang memiliki pendapatan ya segitu-gitunya, sedikit dikasih kurang bersyukurnya, kurang aja bawaannya. Jangan. Suami istri harus saling memahami, toleransi. Tadi dikatakan musamahah, memberikan keringanan-keringanan selama dalam batasan memberikan hak antara yang satu dengan yang lainnya. Tapi dalam urusan haknya Allah itu yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Karena istri itu hukumnya, seorang istri itu hukumnya seperti mamluk, rakyat. Malik, raja. Kalau raja pasti dia punya rakyat, mamluk yang dikuasain. Bahasa lain kata Nabi dalam hadisnya, istri kalian itu seperti tawanan. Tawan ngikutin kita, suami. Jadi baik dan buruknya istri keputusannya ada di suami. Makanya kita dituntut lebih memberi contoh terlebih dahulu. Ada seorang sahabat, dia mengajarkan yang tidak baik, atau sahabat perempuan ini datang kepada Rasulullah SAW mengadukan tentang masalah suaminya kepada Rasulullah SAW. Bagaimana ya Rasulullah, apakah aku ikuti dia? Kata Nabi, fa innahu jannatuki wa naruki, gitu. Suamimu itu adalah ibarat seperti dia bisa menjadikan surga untukmu, atau dia bisa juga menjadikan neraka bagimu. Maka banyak yang berhubungan dengan kegiatan istri itu harus dengan izin daripada suaminya atau redha suaminya. Kalau suaminya redha dalam setiap urusan ibadah-ibadahnya yang sunnah, maka dia mendapatkan, artinya diarahkan, dibimbing oleh suaminya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak mendapatkan redha dari suaminya dalam urusan-urusannya, dikerjain aja tanpa izin suaminya, tanpa redha suaminya, maka bisa menjadi neraka buat si istri ini. Na'udzubillah. Nah, karena seorang istri seperti rakyat atau seperti tawanan, wattabi, dan pengikut, bukan yang diikutin, bukan imam. Yang menjadi imam itu adalah suami. Faman ja'alal mamluk matbu'an. Nah, maka siapa yang menjadikan rakyat sebagai raja, orang di posisi sebagai rakyat, dia harus semestinya ngikut kepada raja, malah sebaliknya dijadiin raja padahal bukan ahlinya. Wattabi' matbu'an, dan siapa yang menjadikan pengikut menjadi imam, dibalik istilahnya, fahuwa ma'kusun wa mankusun, maka berarti orang itu terbalik dan seperti nyungkep. Yang di atas itu kakinya, kepalanya di bawah, seperti jasad yang terbalik. Kan kepala di atas, kaki di bawah. Ini kagak, berarti ngebalik sesuatu yang sudah semestinya dibalik. Aneh juga kan jadinya. Maka tadi disebut secara syariat nggak pantas, secara akal nggak boleh, kagak pantas tadi. Aneh. Ada jasad, kan kalau kita lihat atasnya pala, ini kaki. Palanya di mana? Di bawah. Nah, artinya sesuatu yang sudah diporsikan, dipastikan oleh Allah bahwa suami yang mengatur semua kehidupan dalam keluarga, maka tidak boleh dibalik. Sampai tadi itu, biar kata istrinya kaya, gajinya gedean, banyakan, tetap yang menjadi kepala keluarga adalah siapa? Suami. Itu pernah ada pertanyaan, saat bagaimana kalau istrinya yang punya semuanya, rumahnya rumah bininya, makan dari gaji bininya, mobil, kendaraan semua dia yang beliin dah, ya bagus, untung tuh. Kata satu lihat, kalau ada lagi yang begitu enak. Ya, nggak harus bercanda doang kan.
Dia nanya, siapa yang jadi kepala keluarga? Tetap suaminya. Kayak gitu tuh maknanya. Jangan dibalik. Udah dipastikan sama Allah. Gitu, ya. Waqad qala alaihi salatu wassalam. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, la yuflihu qaumun wallau amrahum imra'atan. Al-haditha. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Tirmidzi dan yang lain-lainnya. Kata Nabi apa? La yuflihu qaumun falah. Hayya 'alal falah. Apa artinya falah? Menang, maju, jaya. Tidak akan menang, tidak akan beruntung, tidak akan baik satu kaum, contohnya keluarga, yang menyerahkan urusan kaum itu kepada siapa? Imra'atan, seorang wanita. Karena wanita porsinya dia tadi itu tabiatnya beda dengan seorang suami yang memiliki kelebihan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat urusan keluarga aja nggak boleh bini yang menjadi kepala keluarga, tetap suami, karena suami ahlinya. Maka dituntut suami itu untuk memperbaiki diri dan terus menjadi contoh dan beramal soleh. Apalagi kalau mimpin satu negara. Makanya dulu kan ada mak-mak pakai konde pernah menjadi nyalonin kan. Mak-mak pakai konde nyalonin jadi presiden. Ini hadisnya jelas, sahih. Ya, biar kata dia nguasain semua jadi ngatur, sampai sekarang dia ngatur. Nggak bisa. Dia diamanatkan menjadi seorang pemimpin. Karena wanita terbatas, repot dia. Oh lagi habis dipakai sama lakinya, besok perutnya melendung, apa namanya itu? Hamil, bunting, hamil. Ya, repot dah. Makin tua makin banyak uzurnya. Kalau kerja aja ada cutinya itu, kalau cuti hamil, lagi cuti melahirkan. Nah, artinya ini kemampuan seorang wanita yang maka disebut minat du'afa, dari kelompok-kelompok yang memiliki kelemahan, justru dia harus mendapatkan kekuatan dari seorang lelaki. Kalau dia seorang istri harus diayomi oleh suaminya. Kalau rakyat, maka yang menjadi pemimpin harus laki-laki. Tapi sekarang harus laki-laki yang kuat, bukan klemer-klemer. Ya, bukannya pelangak pelongo. Ada juga sekarang modelnya nggak jadi presiden, calonin aja dah. Yang bisa jadi boneka. Ya, begitu dah sekarang. Nah, kita ingin insyaallah pemimpin kita nanti pada saatnya pemilihan, karena kita bernegara berhak memilih pemimpin, mudah-mudahan diberikan nanti pada saatnya pemimpin yang berani, yang bertanggung jawab, muslim dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kata Imam Hasan Basri rahimahullah, ma asbaha rajulun yuti'u imra'ata fi ma tahwa illa akabahu Allahu finnar. Kata Imam Hasan Basri ini ucapan beliau sendiri, Imam Tabi'in, tidaklah seorang laki-laki ketika pagi-pagi hari, artinya dalam kehidupannya, mentaati, menuruti istrinya dalam kemauannya. Jadi yang ngatur semuanya bininya itu. Diturutin aja, dia takut. Itu suami yang semestinya jadi rijal, kepala rumah tangga, kena siksaannya. Illa akaballahu finnar, melainkan nanti pada hari kiamat dia akan langsung dimasukkan ke dalam, dijorogin, nyungkep sono masuk. Nah, saya nggak apa-ngapain, saya keluar di rumah ada nggak apa-ngapain. Tapi ente ngikutin apa yang menjadi kemauan istri, dan kau tidak punya harga diri. Tuh. Jadi suami punya harga diri, dia sebagai kepala rumah tangga. Dari situ nanti akan tumbuh semangat untuk mencari rezeki yang halal, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada pertanyaan?
Ada umuman enggak? Begitu baca Fatihah buat ya. Iya, kita Fatihah lagi apa? Fatihah lagi. Jamaah sekalian, tadi barangkali sudah disampaikan ini dalam minggu ini ada dua kiai besar yang wafat. Bapak Kiai Haji Abdul Ishaq. Ini beliau yang waktu ketika mau negara kemarin oleh Habib Rizik disebut gubernur Kandingan. Gubernur Betawi. Warga Betawi. Nah, beliau memang mujahid dan orangnya. Kiai Abdul Ishaq. Yang kedua, Kiai Haji Nurul Anwar. Beliau ini putra dari Kiai Nur Ali Bekasi. Orang yang dikenalnya Ujung Harapan, Kiai Jagoan. Zaman Belanda, zaman kemerdekaan itu menjadi Macan Bekasi, Macan Betawi. Ya. Putranya almarhum juga dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ulama-ulama istiqomah ada semuanya dipanggil oleh Allah. Dan kita masih butuh ulama-ulama yang istiqomah. Kita doakan mudah-mudahan para alim ulama ya dihara dijaga oleh Allah supaya bisa tetap bimbing, awasi, lindungi kita. Amin. تلك النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.